Berikut gambaran alur kerja petugas pemetaan SE 2026. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya informasikan kepada teman-teman sekalian terutama yang diikutkan atau yang merupakan mitra dalam kegiatan pemetaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan sebentar lagi, yaitu lebih tepatnya di bulan Agustus 1 sampai dengan 31 Agustus. Baik, langsung saja untuk alur atau gambaran alur kerja yang dimaksud untuk petugas pemetaan SE 2026 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ini untuk gambaran alur kerjanya dibagi menjadi beberapa tahapan ya. Dan tahap pertama adalah tahap persiapan. Dan untuk persiapan ini dibagi menjadi dua kategori juga, ada persiapan dokumen dan juga persiapan aplikasi. Persiapan dokumen, maka teman-teman nantinya pada saat pelatihan secara offline akan diberikan dokumen yang merupakan dokumen penunjang atau dokumen yang harus digunakan pada saat kegiatan pendataan atau pada saat turun ke lapangan nantinya. Adapun dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan nantinya pada saat turun ke lapangan, dipersiapkanlah terlebih dahulu, yaitu pertama adalah dokumen SE 2026 Wilkerstad LKM, kemudian ada dokumen PSLS, ada peta WS sesuai SLS atau non SLS yang menjadi wilayah kerja pemeta, kemudian ada LK peta. Terus teman-teman juga diminta untuk membawa persiapan berupa perlengkapan alat tulis dan gambar, dan pastikan teman-teman juga membawa surat tugas karena surat tugas ini adalah senjata penting teman-teman untuk dapat melakukan pemetaan di wilayah tugas teman-teman nantinya. Selain dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan pada saat kegiatan pemetaan sensus ekonomi 2026, perlu juga ada persiapan berupa aplikasi dan sebagai informasi. Untuk aplikasi yang digunakan pada kegiatan pemetaan SE 2026 adalah aplikasi Wilkerstad. Bagi teman-teman yang sudah punya akun atau sudah terinstal aplikasi Wilkerstad-nya, artinya pernah digunakan sebelumnya, maka tinggal login saja ke aplikasi tersebut ya pada saat penggunaan. Dan bagi teman-teman yang Android atau handphonenya belum terinstal aplikasi Wilkerstad, maka teman-teman perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan sebagai informasi, untuk registrasi aplikasi tersebut yaitu menggunakan kode token atau referensi yang sudah dibuat oleh admin kabupaten atau kota masing-masing. Jadi saya himbau bagi teman-teman yang Android atau handphonenya belum terinstall aplikasi Wilkerstad, ikuti instruksi yang ada atau yang diberikan oleh masing-masing BPS kabupaten atau kota untuk menginstal aplikasi Wilkerstad tersebut sehingga nantinya ready atau siap untuk digunakan pada saat kegiatan pemetaan ke lapangan. Tahapan yang selanjutnya setelah persiapan atau setelah teman-teman menyiapkan semua dokumen dan juga aplikasi yang akan digunakan pada saat turun ke lapangan, untuk tahapan berikutnya atau selanjutnya yaitu tahapan permintaan izin. Izin di sini tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada desa atau kelurahan yang menjadi wilayah tugas teman-teman, dan kemudian selanjutnya yaitu meminta izin atau menyampaikan maksud dan tujuan untuk melakukan pendataan atau pemetaan di SLS yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Jadi artinya teman-teman harus berkunjung yang pertama ke desa atau kelurahan, yang kedua yaitu ke masing-masing ketua SLS yang menjadi wilayah tugas teman-teman guna menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan pemetaan SE 2026. Dan kenapa saya sampaikan di sini untuk perlu memberikan izin atau menyampaikan maksud dan tujuan ke desa atau kelurahan, karena banyak sekali ya pengalaman saya di lapangan pada saat
saat turun ke lapangan yaitu ke ketua SLS, itu pastinya akan ditanyakan apakah sudah izin ke desa, apakah desa sudah mengetahui dan lain sebagainya. Jadi untuk memitigasi hal tersebut, sebelum teman-teman turun ke ketua SLS atau berkunjung ke ketua SLS yang menjadi wilayah tugas teman-teman, alangkah baiknya teman-teman berkunjung terlebih dahulu ke desa atau kelurahan yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Selain menyampaikan maksud dan tujuan berkunjung ke ketua SLS, perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk atau dalam kunjungannya ke ketua SLS, perlu teman-teman tanyakan apakah adanya kiranya perubahan SLS, kemudian perkiraan muatan keluarga dalam satu SLS tersebut, dan juga perlu ditanyakan juga keberadaan wilayah yang menjadi konsentrasi ekonomi di SLS tersebut. Sesudah berkunjung atau menginformasikan maksud dan tujuan ke penguasa wilayah di sini yaitu ketua atau kepala desa ya, kepala desa atau kelurahan di wilayah tugas masing-masing dan juga ketua SLS yang menjadi wilayah tugas masing-masing, maka tugas teman-teman yaitu turun ke lapangan pada tanggal di kisaran waktu 1 sampai 31 Agustus 2025. Adapun tugas pada saat di lapangan yang pertama yaitu mengidentifikasi batas SLS. Jadi teman-teman melakukan penelusuran lapangan di SLS tersebut, kemudian mengidentifikasi batas SLS tersebut. Pemeta menelusuri batas SLS dengan bantuan peta WS. Jadi teman-teman juga akan dibekali dengan peta WS. Kemudian teman-teman juga nantinya akan diminta untuk melakukan geotagging batas SLS. Adapun ketentuan bagaimana teman-teman melakukan geotagging itu akan dijelaskan pada saat teman-teman mengikuti kegiatan pelatihan nantinya ya. Dan sedikit informasi bahwasanya geotagging itu dilaksanakan minimal sebanyak di 4 titik pada batas SLS dengan menggunakan aplikasi Wilkerstad. Dan informasi untuk teman-teman juga perlu untuk melakukan atau menggambar ya, atau membuat penggambaran perubahan SLS pada peta WS apabila ditemukan untuk batas-batas SLS yang menjadi wilayah tugas teman-teman itu ada perubahan batas SLS ya. Dan bagaimana cara melakukan perubahan tersebut atau menggambarnya, pastinya sedikit informasi, teman-teman diminta untuk merubah batas SLS digambar dengan menggunakan ballpoint ataupun spidol, kemudian memberikan tanda silang pada batas SLS yang salah, dan kemudian digambar 4 lokasi geotagging. Jadi geotaggingnya di mana saja itu digambarkan oleh teman-teman, dan apabila ada perubahan nama SLS, coret nama SLS tersebut yang lama ya, kemudian silakan dituliskan nama SLS yang baru atau yang benar pada saat teman-teman melakukan pendataan atau pemetaan tersebut. Dan berikutnya teman-teman juga perlu untuk menggambar segmen pada wilayah konsentrasi ekonomi di SLS yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Jadi teman-teman diminta untuk mendapatkan informasi mengenai segmen atau mengenai wilayah konsentrasi ekonomi tersebut, termasuk di dalamnya yaitu segmen pada SLS tersebut ya. Kemudian dihitung juga, kemudian digambarkan juga adapun ketentuan cara menggambar, cara membuat namanya, kemudian cara menghitungnya akan lebih rinci pada saat pelatihan petugas diinformasikan kepada teman-teman. Ini sebagai gambaran saja ya untuk kalian bahwasanya pada saat melakukan kegiatan yaitu kegiatan pemetaan SE 2026. Di sini saya hanya ingin menginformasikan bahwa tahapannya adalah sebagai yang seperti yang saya sampaikan di awal, mulai dari persiapannya, dokumen yang harus dibawa atau kemudian di aplikasi yang harus diinstalkan juga, kemudian tahap selanjutnya sampai teman-teman ada di tahap yaitu turun ke lapangan dan melaksanakan pemetaan untuk kegiatan pemetaan sensus ekonomi 2026. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Salam sukses selalu tentunya.